Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Afandi. Saya adalah guru atau tenaga pendidik dari SMK Bustanul Falah Genteng Kabupaten Banyuwangi. Di sini kami akan memberikan sebuah materi di mana pembelajaran kita di hari ini adalah terkait dengan mata pelajaran matematika untuk kelas 10, yakni adalah materi terkait dengan eksponen dan logaritma. Nah, di situ di peta konsep tersebut disebutkan bahwasanya setelah kita amati di situ ada eksponen dan logaritma. Nah, secara garis besar dibagi menjadi dua materi tersebut. Eksponen dibagi menjadi 3, yakni sifat-sifat eksponen, fungsi eksponensial, dan bentuk akar. Dan juga logaritma itu dibagi menjadi 2, yakni sifat-sifat dan hubungan eksponen dan logaritma. Nah, hari ini kita membahas tentang eksponen. Yang kita bahas adalah tentang sifat-sifat eksponen. Nah, maka dari itu, marilah kita simak pembahasan kita terkait dengan sifat-sifat eksponen tersebut. Sebelum masuk kepada eksponen, maka kita terlebih dahulu kita lihat di situ dijelaskan pengertian. Pengertian bilangan berpangkat atau dikenal juga dengan eksponen dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N sama dengan B. Dengan A adalah atau sama dengan bilangan pokok, N adalah pangkat atau eksponen, B hasil pemangkatan. Nah, kalau kita melihat daripada bentuk di A pangkat N sama dengan B, maka N pangkat atau eksponen. Nah, itu yang kita bahas. Secara garis besar atau dalam bentuk sederhana pemahaman kita adalah eksponen itu adalah bilangan berpangkat atau pangkat tersebut. Nah, itulah kemudahan kita ketika kita membahas sebuah materi dengan menggunakan bahasa-bahasa keseharian kita yang memudahkan daripada peserta didik kita atau kita semuanya itu lebih paham. A bilangan pokok, artinya A itu adalah bilangan yang kita pahami di situ. Sedangkan N adalah pangkat atau eksponen dan B adalah hasil pemangkatan. Perkalian berulang adalah perkalian yang dilakukan secara berulang-ulang dengan faktor yang sama. Contoh, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ditulis 2 pangkat 6. Nah, kita membahas terkait dengan sifat-sifat eksponen. Yang pertama di situ adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jika di situ ada sebuah perkalian, maka pangkatnya cukup dijumlahkan saja. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Yang nomor 2, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, kalau yang perkalian tadi pangkatnya adalah dijumlahkan, maka pembagian pangkatnya dikurangi. Yang nomor 3, buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N. Kalau menemui hal kayak seperti itu, maka A pangkat M dikali N. Jadi dikali. Yang nomor 4, buka kurung A kali B pangkat A kali B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi sama-sama baik A ataupun B dia pangkat M. Yang nomor 5, buka kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Konsepnya sama dengan yang nomor 4 tadi. Sama-sama dipangkatkan M. Yang nomor 6, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Nah, dari sini, di sini ada negatif A pangkat min N. Kenapa dia negatif? Karena dia adalah dalam bentuk pecahan 1 per A pangkat N. Maka jika A pangkat min N itu adalah bentuk negatif, maka positifnya itu adalah 1 per A pangkat N.
Dilanjut dengan nomor 7. N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Yang terakhir yang nomor 8, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya, jika dipangkatkan dengan 0, maka nilainya adalah 1. Mari kita lihat daripada contoh pembahasan pada kali ini. Di situ tercantum bentuk sederhana dari buka kurung 3A pangkat min 2 B C pangkat min 3 dibagi 24 A pangkat 5 B pangkat min 3 kali C tutup kurung pangkat negatif 1. Nah, itu adalah bentuk yang harus kita sederhanakan. Di situ ada pangkat negatif dan juga ada pangkat positif. Maka di situ yang perlu kita pahami adalah pangkat daripada negatif yang berada di luar tanda kurung tersebut. Selanjutnya kita bahas di situ buka kurung 3A pangkat min 2 B C pangkat min 3 dibagi 24 A pangkat 5 B pangkat min 3 kali C tutup kurung dipangkatkan min 1. Maka dengan teori yang sesuai dengan sifat-sifat eksponen, di situ adalah 3A 3 per 24. Nah, di sini sederhanakan berarti 3 per 24 berarti 3 dibagi 3 dia 1, 24 bagi 3 dia 8. Kemudian A pangkat min 2 dibagi A pangkat 5. Berarti kalau dibagi pangkatnya dikurangi. A pangkat min 2 dikurangi min 5. B pangkat 1 dikurangi negatif 3. C min 3 dikurangi 1 tutup kurung kemudian pangkat min 1. 1 per 8 itu berarti adalah 8 pangkat min 1. A pangkat negatif 7, negatif 2 dikurangi 5. B pangkat 4 berasal dari 1 negatif dikurangi 3. Kemudian C pangkat min 4 tutup kurung pangkat negatif 1. Maka 8 pangkat min 1 dikali min 1. Berarti 8 pangkat 1 itu satunya tidak ditulis. A pangkat 7 B pangkat min 4, C pangkat 4 sama dengan 8A pangkat 7, C pangkat 4 dibagi B pangkat 4. Kenapa B di sini sebagai pembagi? Karena B di situ pangkatnya adalah negatif 4. Nah, kita jadikan menjadi pangkat positif. Jika pangkat positif, maka dia berubah menjadi pecahan atau sebagai pembilang. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.